klarifikasi untuk acara pelantikan 8 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Jadi saya selalu ingat pesan dari Gus Abbas, jangan terpancing, jangan terprovokasi. Dan Yai Imad mengatakan Muhyiddin adalah orang sakit, PWI sebagai dokternya. Memang saya menginstruksikan jangan sampai terpancing, jangan sampai terprovokasi. Jadi kemarin bukan Laskar nggak berani, tapi Laskar menyadari kalau mereka itu orang sakit, Muhyiddin orang sakit. Dan Kori, ya Kori itu pelacur. Siapa yang mau beli dia dengan harga yang mahal, Kori akan jual iman, keyakinan, dan ilmunya. Itu Kori. Dari Kori itu pelacur. Kita nggak ngeladenin mereka. Satu, yang penting acara kita sukses. Dan perlu diketahui teman-teman, dari 30 yang hadir ditambah 10, itu 10 orang dewasa. Yang 30 itu anak-anak pelajar dan ABG. Jadi itulah, dan Kori orasi seolah-olah dia itu orang yes. Pelantikan 8 kecamatan atau DPC PWLS se-Kabupaten Bekasi tanggal 25 Mei 2025 berjalan sukses, lancar, saudara-saudaraku. Adapun kerikil tajam itu selepasnya. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang ada di Bekasi ini tidak terprovokasi dengan aksi-aksi sampah yang dilakukan oleh para jongos-jongos yang nggak jelas itu kan. Riak, tobar, takbir sambil melempari batu, wah ngeri lah. Jadi Gus Abbas selalu mengingatkan kepada kita semua, anggota perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, jangan terprovokasi, jangan terprovokasi. Dan Kiai Imaduddin juga mengingatkan kepada kita semua, Muhyiddin itu orang yang sakit dan kita harus mengobatinya. Tidak usah dilatih, jangan terhasut, jangan terprovokasi. Jadi jelas, ya sebagaimana si Kori itu, ya siapa yang mampu membayarnya lebih tinggi, yaitu kalau dilihat dari omongannya kan, tolak ukurnya itu ada nominalnya. Ya seperti itulah, makanya ngapain diurusin, ya biarkan saja. Dan acara yang ada di Bekasi kemarin itu sukses dan lancar. Tidak ada aral melintang suatu apapun, sukses. Prosesi pelantikan 8 kecamatan itu berjalan lancar, ya kan. Walaupun ada kerikil-kerikil tajam yang mau menghalanginya. Ya siapa kalau bukan para jongos-jongos yang di situ kepanasan karena nasab junjungannya itu rukat gitu loh, ngamuk-ngamuk, terus cari pembenaran dan lain sebagainya. Ya seperti itulah tanda-tanda orang yang tidak mampu, ya akhirnya ngamuk-ngamuk kan, ngamuk-ngamuk nggak jelas itu kan, tensinya itu menjadi tinggi. Jadi enjoy saja, acara kemarin enjoy. Bahkan di acara yang berlangsung dari pagi sampai sore itu, ini wah, budaya Bekasi, ada ondel-ondel, terus ada adu pantun, kan asik sekali. Tidak ada masalah sebenarnya itu. Jadi hanya orang-orang yang di situ itu sirik saja. Ketika ada pelantikan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ada 8 kecamatan atau DPC di wilayah Kabupaten Bekasi yang dilantik dan sukses, acaranya sukses. Jadi kalau ada narasi tidak jadi atau bubar acara
pelantikan 8 DPC di Kabupaten Bekasi itu adalah hoax. Faktanya semua berjalan lancar, tidak ada aral suatu apapun. Dan dari cuplikan video yang disampaikan Gus Khoiri, memang bukan PWILS itu takut berhadapan dengan mereka. Ya, kita satu komando dengan Gus Abbas, jangan terprovokasi, jangan terhasut. Dan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani juga mengatakan, Mukibin itu orang-orang yang sakit, dan kita harus mengobatinya, menasehatinya, memberikan edukasi, kan begitu. Bukan takut PWILS Bekasi, akan tetapi yaitu yang dihadapi itu siapa? Dari sekitar 40 orang, yang 10 orang itu ya orang-orang dewasa memang, tapi yang 30 itu ABG, bocil-bocil, orang yang tingkat kedewasaannya itu masih kurang. Nah, ini yang kita khawatirkan, PR kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Bisa dibayangkanlah kengerian ketika para anak-anak kita itu ikut dengan Kapib yang tadinya rajin ngaji, wah menjadi lupa ngajinya, menjadi ya otomatis tidak ada input ilmunya. Yang tadinya rajin sekolah, lupa akan tanggung jawab dan kewajibannya, akhirnya berantakan semua. Sering kami menyampaikan seperti itu. Jadi kengerian, ada doktrin yang ditanamkan di otak anak-anak kita oleh mereka-mereka yang mempunyai kepentingan. Makanya tugas kita bareng-bareng memberikan edukasi, pencerahan. Kalau istilah agamanya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Yang kami khawatirkan tingkat kenakalan remaja itu meningkat, munculnya geng-geng motor. Nah itu boleh jadi ini gara-gara mereka itu tidak punya input ilmu agama, isinya sholawatan ke sana kemari, isinya senang-senang dengan konser sholawat yang digelar oleh para kapib. Ini jadi ini sebuah bukti nyata bagaimana kelakuan mereka. Bagaimana mungkin mereka itu tidak ada masalah dengan PWILS, tapi dengan PD-nya, suaranya lantang seakan-akan mereka maha benar, sambil melempari batu, bahkan lemparannya itu mengenai kepala Kanit Intel kan. Wah, ini tambah panjang ini urusannya kan ini. Ada beberapa saudara kami yang ada di Bekasi juga terkena lemparan tersebut. Wah, ini maksudnya apa? Kok sebegitunya gitu? Kok jadi seperti zombie, akal warasnya itu hilang gitu? Seakan-akan, aduh, ngeri kan? Nah inilah kekhawatiran kami dampak anak-anak kita yang ikut para kapib Topologi. Mereka akan terus-menerus didoktrin, ya kan? Terus dicetak menjadi kader-kader militan yang di situ akal warasnya itu nyaris tidak jalan. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Khoiri memang itu benar. Acara di Bekasi itu berjalan lancar, sukses, tidak ada aral melintang, gitu loh. Pelantikan 8 DPC itu sukses. Ya walaupun di terakhir itu mereka mulai masuk ketika anggota itu sudah pada pulang, nah, baru mereka itu masuk. Itulah kelicikan mereka. Bukan PWILS Bekasi takut, tidak, karena ngugemi pesan dari Panglima tertinggi, jangan terprovokasi. Mukibin itu orang yang sakit, kita harus menasehatinya, memberikan edukasi biar tercerahkan dan menjadi sadar, saudara-saudaraku. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.